Nah, topik yang akan kami angkat dalam Editor's View di hari ini adalah topik yang cukup menjadi pemersatu bangsa terkait kesuksesan Timnas Indonesia yang menembus semifinal Piala Asia U23. Kita lihat dulu artikelnya yang sudah diulas oleh CNBC Indonesia. Nah, ini dengan judul Preview Semifinal Piala Asia U23 Qatar, Indonesia versus Uzbekistan, yang mana juga akan kita saksikan bersama di malam hari nanti begitu ya di jam 9. Kita lihat satu lagi, bak bumi langit nilai skuad Uzbekistan 300 miliar rupiah, Indonesia U23 segini. Nah, ini kita nanti juga akan ulas bersama dengan tim editor CNBC Indonesia. Sudah ada di sini ada Mas Iqbal. Selamat pagi Mas Iqbal. Pagi, Bram. Selamat pagi juga Mbak Esa. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Semangat nasionalisme begitu ya. Nah, memang ini menjadi pemersatu bangsa memang sepak bola. Kabar bahagia ini. Kabar bahagia. Tentunya saya akan tanyakan dulu ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, dengan gelaran Piala Asia U23 ini, nyangka nggak sih Indonesia sampai sejauh ini Mas Iqbal? Ya tentu tidak ada yang menyangka ya. Misalkan kita lihat dari ranking FIFA. Di grup A itu Indonesia itu 134. Jadi Australia itu bahkan di 20 besar. Jadi dari situ aja kita udah bisa melihat kekuatan Indonesia itu dari sisi peringkat memang jauh di bawah lawan-lawannya. Belum lagi Yordania, kemudian juga tuan rumah Qatar gitu ya. Apalagi di pertandingan pertama mungkin banyak juga yang menonton ya. Kita kalah dan mohon maaf itu banyak yang mengkritik kepemimpinan wasit lah. Bahkan sampai Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir juga menyampaikan protes gitu ya. Walaupun tidak mengubah apa-apa gitu. Tapi yang kita syukuri adalah mental baja dari tim ini sih. Jadi walaupun kalah di pertandingan pertama, ternyata di pertandingan berikutnya melawan Australia dan kemudian lanjut melawan Yordania kita bisa menang sampai perempat final kemarin sampai adu penalti gitu ya. Itu menurut saya sebagai tim debutan pertama kalinya tampil di Piala Asia U23 ya menembus perempat final aja udah luar biasa gitu, apalagi bisa sampai di semifinal gitu. Jadi makin dekat ke final sekaligus ke Olimpiade juga gitu. Oke, sebuah ketidakpastian yang juga menjadi nyata begitu ya, kita bisa tembus di semifinal. Benar. Menurut Anda tadi. Kalau misalnya kita lihat nih, banyak penonton bola itu kan memang laki-laki begitu ya Mas Iqbal ya. Tadi kita lihat ada Sri Kandi Timnas nih yang juga saat ini sudah menggunakan baju batik warna merah menunjukkan bahwa nasionalis ataupun menunjukkan rasa senang Indonesia masuk semifinal. Mbak Esa, bagaimana pendapat Anda? Apakah memang sudah sebetulnya dengan kepemimpinan Sintayong yang mana juga kita sudah lihat begitu sangat bagus sekali. Ini juga pada sebelumnya di Piala AFC sebelum Indonesia masuk semifinal sudah menyangka bahwa memang Indonesia akan berprestasi cukup baik di sini, Mbak Esa. Tentu saja sebagai tim debutan tidak seperti itu ya, tidak sekencang itu. Mungkin seperti orang jutaan warga Indonesia juga kita merasakan, oh akhirnya begini tuh punya timnas jago gitu ya. Karena mungkin kalau kita lihat seperti lolos itu aja bahkan sebuah sejarah ya, lolos ke Piala Asia kemudian dengan apalagi di pertandingan pertama kita kalah dan sudah pasti sudah waduh ini jangan-jangan kayak dulu-dulu aja nih ternyata mentalnya kembali dibuktikan dan melawan tim-tim raksasa kita justru di luar dugaan seperti tim Cinderella ya baru datang kemudian langsung melangkah ke semifinal. Itu adalah prestasi yang sangat luar biasa karena mungkin Iqbal apalagi yang sudah penggemar timnas sudah merasa bosan banget ya melihat mendengar apalagi timnas nih aduh kabar buruk terus nih tiba-tiba setelah mungkin 4 tahun terakhir banyak sekali kabar gembira yang diberikan oleh timnas gitu. Oke, luar biasa. Sebetulnya kalau kita lebih detail lagi melihat kondisi timnas kita Mas Iqbal, selain karena pelatih yang juga performanya cukup oke, apa saja sih melihat di dalam tubuh timnas ini yang melihat Anda ada perubahan besar yang pada juga menjadikan timnas kita semakin bagus ke depan? Sebenarnya dari kepemimpinan Sintayong ya, pelatih dari Korea Selatan sejak 2019, artinya kan ini udah tahun kelima dia ya. Tapi memang dia juga diserahi tanggung jawab untuk mengurus sepak bola junior juga gitu. Jadi usia di bawah 23, 20 itu juga selain tim senior ya. Ini jadi sebenarnya dia ingin ada regenerasi ya, ada keberlanjutan gitu ya. Makanya kalau dilihat sebenarnya dari pemain-pemain ini itu juga menjadi punggawa di tim senior. Misalkan Hernando, kemudian Rizky Ridho, Witan dan Pratama Arhan di usia mereka yang sebenarnya belum 23 gitu ya. Tapi kalau dicek penampilan mereka di tim senior dan tim U23 atau U20 itu mereka udah puluhan kali bermain. Jadi menurut saya dari sisi pengalaman mereka juga baik ya. Kemudian ditambah dengan pemain-pemain yang saya
saya lebih prefer menyebut mereka diaspora ya. Kalau naturalisasi itu kan biasanya orang asing yang memang jadi orang Indonesia, tapi mereka ini kan sebenarnya berdarah Indonesia. Jadi lebih pas kayaknya pemain diaspora ya, seperti kata pengamat sepak bola Bung Kusnaini gitu. Jadi dan mereka dengan pengalaman di Eropa dan bermain di tim-tim yang memang di liga utama ya, walaupun mungkin bukan liga utama Inggris ya atau Italia atau Spanyol, tapi bermain di liga Belanda itu menurut saya memberikan pembeda juga gitu bagi skuad ini gitu. Jadi ya kombinasi itulah ya, dari pengalaman bermain, mentalitas juga gitu ya, dan mereka dari sisi skema juga menurut saya Sinteyong pasti untuk memaksimalkan daripada kapasitas masing-masing pemain gitu. Jadi cocok sih tim ini untuk melaju sampai semifinal sih, saya rasa ini udah luar biasa banget sih. Oke, baik. Nah, ini masih berfokus pada Sinteyong ya. Karena kalau banyak narasi yang saya baca begitu ya, Mas Iqbal mungkin lebih paham terkait hal ini. Bahkan harusnya di masa saat ini itu adalah Evan Dimas dan tim yang harusnya berjaya dan juga bersinar. Tapi dengan kepemimpinan Sinteyong justru dilengsarkan Evan Dimas dan tim membuat tim dari nol dan juga tim baru yang justru lebih bersinar untuk prestasinya. Ya, generasi itu kan seolah hilang ya. Sebenarnya ketika euforia dulu juara Piala AFF seingat saya ya, di U19 itu, tapi kita lihat sekarang satu persatu hilang gitu. Bahkan kan kalau di medsos selalu dibanding-bandingkan kan Evan Dimas sama Hwang pemain Wolves gitu ya, main di Liga Inggris jadi tumpuan gitu ya. Tapi itu udah lembaran yang lalu, dan saya rasa di era Sinteyong ini mereka-mereka inilah yang akan jadi apa ya, mungkin semacam pilar ya untuk timnas senior ke depan sih. Dan beberapa kan sudah gitu. Jadi saya rasa ini masa depan kita masih panjang sih. Jadi kalau ada yang bermimpi Indonesia masuk Piala Dunia itu kan dulunya biasanya nanti jadi tuan rumah aja. Kalau jadi tuan rumah kan pasti masuk putaran final. Tapi saya rasa kalau situasi sekarang dengan skuad seperti ini, federasi yang juga support, saya rasa harusnya sih bukan mimpi yang besar lah itu. Oke, baik. Saya akan ke Mbak Esa. Mbak Esa, di mana timnas kita digadang-gadang mampu mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris. Sebetulnya apabila kita masuk ke Olimpiade Paris, jenjang apa lagi yang juga bisa diraih begitu, ataupun kompetisi yang lebih besar apa lagi yang kiranya menjadi sebuah tonggak atau tolak ukur bagi timnas kita? Kita memang boleh banget, tapi jangan lupa ini masih level junior ya, Bel ya. Masih ada nih level senior yang harus kita kejar juga ya, karena ini juga luar biasa. Tapi bahwa pengembangan sepak bola kita masih sangat jauh, masih harus dikembangkan lebih jauh lagi. Karena kalau kita ingat, mungkin sekarang bisa bertumbuh ke Sintayong, tapi kan kita tidak selamanya juga bisa bertumbuh kepada Sintayong ya, bahwa Indonesia pasti harus menemukan lagi cara yang lebih baik juga ke depan. Mungkin kalau yang mungkin saya lihat adalah kompetisinya diperbaiki dulu, bahwa mungkin kalau kita ini kan karena turnamennya, tapi bahwa kunci timnas bagus adalah turnamen yang bagus juga, dan ini yang harus diperbaiki dulu. Kita jangan mungkin mimpi besar, oke kita euforia boleh, tapi jangan lupakan dulu PR di rumah itu domestik sangat banyak, terutama dari sisi kompetisinya ya. Kalau karena tidak mungkin timnas bagus kalau kompetisinya itu juga tidak mendukung, dan kalau kita mungkin kalau bicara infrastruktur, kita dulu selalu beranggapan infrastrukturnya kurang memadai loh, jangan salah, banyak negara-negara yang infrastrukturnya jauh lebih buruk daripada kita justru lebih bagus ya. Taruhlah kita negara yang konflik seperti Lebanon atau mungkin Suriah, Irak itu justru bagus, dan kita yang harus ini adalah momen yang bagus, saatnya kita untuk mengembangkan ke depan, libatkan semua sektor termasuk dari swasta juga ya, karena mungkin di swasta itu kita belum terlihat mungkin di domestik ada yang dalam sponsorship, tapi di nasional itu belum banyak yang terlibat, padahal ini adalah peluang yang sangat besar gitu. Oke, baik. Saya akan kembali ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, yang mana kalau kita lihat prestasi PSSI di tangan Erick Thohir ini memang cukup cemerlang sekali begitu ya dibandingkan ketua PSSI sebelumnya. Tapi juga kita tidak melupakan tragedi Kanjuruhan, yang mana sampai hari ini juga belum selesai diusut tuntas oleh pemerintah kita, walaupun di sisi lainnya sungguh bersinar sekali begitu ya, berkilau sekali prestasi timnas kita. Ini bagaimana Anda melihat kepemimpinan seorang Erick Thohir di tubuh PSSI saat ini? Ya, memang beliau memang sosok yang peduli dengan sepak bola ya. Walaupun sebenarnya mungkin banyak yang tahu juga bahwa beliau sebenarnya pemain basket ya. Maksudnya saya melihat kecintaannya kepada bola basket sebenarnya jauh lebih besar lah. Karena bahkan sempat menjadi salah satu pemilik Sixers ya di NBA gitu ya. Tapi ketika beliau punya Inter Milan, kemudian DC United, kemudian kemarin menjadi ketua
panitia SEA Games ya, Asian Games 2018 dan akhirnya ditunjuk jadi ketua umum PSSI. Menurut saya faktor beliau memang besar, terutama dari sisi jaringan internasional ke FIFA dan segala macam. Kalau kita ingat bahkan ketika Piala Dunia U20 batal, itu kita tidak lama kemudian jadi tuan rumah U17. Walaupun dari sisi prestis memang lebih rendah ya karena kelompok usianya lebih dini, tapi itu membuktikan jaringan beliau. Bahkan FIFA pun sampai buka kantor di Jakarta, di Menara Mandiri, di Jalan Sudirman gitu. Jadi dan training center di IKN, PSSI itu pun dari FIFA gitu ya. Itu membuktikan jaringannya beliau memang mumpuni ya. Dan tinggal memang saya sepakat tadi ya dengan Mbak Esa untuk kompetisi ya. Memang kompetisi sih masih banyak PR lah. Namanya kerusuhan, kemudian kepemimpinan wasit. Mungkin sekarang lagi dicoba pakai teknologi VAR gitu ya. Ya banyak lah perbaikan-perbaikan gitu ya. Tapi memang tidak bisa sendiri akhirnya PSSI. Karena PSSI ini kan bagian dari federasi ya. Olahraga yang lain juga banyak gitu ya. Jadi peran pemerintah, pusat, daerah, kepolisian, TNI dan segala macam ini sangat-sangat diperlukan ya. Karena ini baru awal ya Pak Erik ya. Juara SEA Games tahun lalu aja kita udah happy banget gitu. Karena terakhir kita juara 91 gitu. Apalagi dengan euforia sekarang, ya saya sepakat Mbak Esa tadi harusnya jadi momentum sih untuk perbaikan ke depan. Terutama minimal dari kompetisi dulu sih. Oke, perbaikan kompetisi ini menjadi hal yang cukup krusial dan juga harus menjadi concern pemerintah agar memang tubuh PSSI akan lebih berkilau ke depannya.